Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Ya, ya. Hari ini kita mulai belajar ya. Minggu lalu sudah saya share terkait materinya. Kita akan belajar terkait populasi dan sampel untuk materi kali ini. Jadi populasi dan sampel sendiri itu nantinya digunakan, sangat teramat penting ya, digunakan untuk pengambilan data saat nanti kalian ngambil data waktu penelitian kayak gitu. Oh iya, sepertinya untuk mata kuliah saya akan daring sampai akhir kayak gitu. Jadi nanti teman-teman tidak perlu masuk ke kelas, kita daring ya. Untuk mungkin mata kuliah yang lain nanti akan bertemu secara tatap muka, tapi untuk mata kuliah saya ini yang statistik akan daring gitu. Statistik sama apa ya? Mekanika tanah kalau nggak salah. Ya, itu akan daring. Nah, saya lanjutkan ke materi yang kemarin saya share. Populasi dan sampel ya. Jadi diawali dulu dari populasi, ini kebalik naruhnya. Jadi populasi itu merupakan suatu wilayah generalisasi. Generalisasi itu pembacaan secara umum yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi populasi itu katakanlah subjek atau objek yang besar, skalanya besar. Kemudian perlu kita sampelkan karena seorang peneliti itu punya keterbatasan waktu dan biaya, makanya perlu disampelkan. Yang sampel itu secara garis besar itu bagian kecil dari populasi. Jadi nanti kita perlu menggunakan beberapa rumus untuk menentukan kira-kira berapa sampel yang akan kita gunakan dari suatu populasi tersebut kayak gitu. Jadi sebagian kecil ya secara garis besarnya. Bagian kecil dari populasi itu disebut dengan sampel, kalau populasi itu yang besarnya. Ini misalkan kalau kalian nanti, saya kaitkan dengan penelitian ya, kalau misalkan nanti kalian ngambil data penelitian itu terkait tentang kecelakaan lalu lintas, ya kan seperti itu. Nah, kalau ngambil data kecelakaan lalu lintas, itu kan berarti harus ngambil di suatu tempat ya, ngambilnya harus di suatu tempat. Nah, kemudian kalau ngambilnya di suatu tempat, kamu harus tentukan tempatnya, lokasinya, kemudian datanya itu yang dimau dari rentangan tahun berapa. Karena kalau ngomong data kecelakaan lalu lintas itu kan pasti banyak. Tiap tahun pasti, bukan hanya tiap tahun, tiap hari akan ada kecelakaan kan, dan itu kan akan didata. Kalau kalian tidak sebagai peneliti itu tidak menentukan rentangan kira-kira berapa tahun kalian akan menggunakan data tersebut, yang susah kalian juga kan akan rugi di waktu, rugi biaya juga, mengingat keterbatasan seorang peneliti tersebut kayak gitu. Kemudian dengan kita menentukan rentangan tahun yang digunakan, itu nantinya itu yang disebut dengan sampel kayak gitu. Ini untuk alur kerja dari sampel, diawali dari sebuah temuan ya, sebuah latar belakang dari satu masalah. Jadi nanti kalau kalian ngambil suatu penelitian itu memang wajib ada permasalahan di satu tempat tersebut yang membutuhkan bantuan kalian sebagai peneliti untuk menyelesaikan permasalahan itu di tempat itu kayak gitu, menemukan solusinya kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah adanya latar belakang, kalian nantinya akan menentukan populasi yang akan diteliti. Nah, selanjutnya baru kita sampelkan. Nah, dari sampel nantinya bisa untuk menemukan kira-kira apa sih solusi yang
bisa sesuai dengan kejadian di tempat latar belakang masalah kita itu. Begitu. Jadi suatu penelitian itu wajib adanya latar belakang masalah, memang real ada, memang butuh di satu tempat itu, bukan masalah yang dibuat-buat. Karena kalau nanti kamu membuat-buat suatu masalah, itu pasti akan susah untuk pelaksanaannya. Kayak gitu ya. Nah, mengapa data yang dipergunakan dalam suatu penelitian itu belum tentu merupakan keseluruhan dari satu populasi, karena ada beberapa kendala. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan. Kenapa kita wajib mensampelkan suatu populasi? Karena ada kendala biaya, waktu, tenaga, dan populasi yang tidak terdefinisikan. Maksudnya yang tidak terdefinisikan ini adalah populasi yang banyak kriterianya kayak gitu. Nah, kita sebagai peneliti kan harus membatasi kriteria tersebut. Kita mau pakai kriteria yang seperti apa? Nah, itu nanti yang menentukan adalah si peneliti yang melihat di satu tempat penelitian itu kurangnya apa, masalahnya apa. Jadi menyesuaikan. Itu yang tahu penelitinya. Makanya populasinya harus disesuaikan dengan kejadian tersebut, variabel atau variabel masalah yang akan kita teliti. Untuk mengatasi masalah dalam pemakaian data yang mengalami kendala-kendala. Nah, dari beberapa kendala tersebut nantinya kita perlu menggunakan sampel itu. Alasannya ini ya. Kenapa kita wajib mensampelkan sebuah populasi? Ada beberapa prinsip dasar saat kita nantinya menggunakan populasi tersebut ya. Jadi untuk resiko perbedaan hasil antara populasi dengan sampel dipergunakan kemungkinan tingkat kesalahan. Nah, tingkat kesalahan ini itu untuk 1%, 5%, dan 10%. Biasanya kalau untuk anak sipil ya, itu biasanya kita pakai yang 5% saat kita memasukkan ke software. Kayak gitu. Kenapa kita tidak menggunakan yang 1% atau 10%? Karena untuk yang 1% itu merupakan tingkat kesalahan yang diperlukan untuk yang benar-benar valid gitu ya, mendekati benar. Itu contohnya di penelitian di kesehatan. Contohnya seperti itu. Di kesehatan itu kan butuh tingkat kesalahannya yang relatif kecil. Karena kita berkutat dengan penyakit kayak gitu ya. Jadi perlu tingkat kesalahannya yang kecil. Kalau 5% itu biasanya dipakai di sipil sendiri. Jadi nggak terlalu nggak sampai detail, tapi cuma nggak terlalu detail banget kayak kebutuhan yang ada di kesehatan kayak gitu. Nah, angka tingkat kepercayaan tersebut paralel dengan tingkat kepercayaan atau kebenaran. Jadi 1% itu mewakili 99%, 5% mewakili 95%, dan 10% itu mewakili 90%. Nantinya kalau teman-teman memasukkan ke sebuah software SPSS, kita pakai yang 1%, 5%, dan 10%. Ini untuk taraf kesalahannya. Tapi kalau misalkan kita membaca, kita tafsirkan, itu 1% itu mewakili kesalahan 99%, kemudian untuk yang 5% itu mewakili 95%, dan 10% itu mewakili 90%. Gitu ya. Oke. Kita masuk ke ukuran sampel. Macam-macam cara itu ada banyak untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi. Dan ada beberapa ahli yang mengemukakan berbagai cara yang berbeda. Ini salah satunya dari Hare et al., Hare dan teman-temannya di tahun 98, itu mengatakan bahwa rasio antara jumlah subjek dan jumlah variabel independen dalam analisis multivariat dianjurkan sekitar 15-20 subjek per variabel independen. Jadi Hare ini mengungkapkan bahwasanya kita butuh namanya subjek. Jadi kalau kita ngomong sampel populasi, terkadang
orang itu ngomong subjek atau objek. Itu ya. Subjek atau objek dari suatu variabel. Nah, ini biasanya butuhnya sampelnya sekitar 15 sampai 20. Tuh, ini pendapatnya Hare. Ada lagi yang menurut G untuk tahunnya ini tidak ada. Jadi ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan desain penelitian yang digunakan. Kita nanti biasanya untuk yang deskriptif minimal sekitar 10% populasi, untuk populasi yang relatif kecil minimal 20%. Jadi kalau misalkan ada populasi yang dianya sudah tidak bisa disampelkan, misalkan di satu tempat itu hanya ada 10 untuk subjek atau objek penelitian atau biasa disebut populasi itu, kita nanti gunakan yang 10 itu, berarti tidak perlu disampelkan karena dia sudah terlalu kecil ya, misalkan hanya ada 10. Jadi kita gunakan 10 itu. Tapi kalau misalkan sampai 100 sampai 200, nah kita baru bisa menggunakan rumus-rumus sampel. Jadi untuk ketentuannya G ini seperti ini. Di metode deskriptif itu minimal 10%, kalau relatif kecil populasi minimal 20%. Kemudian kalau deskriptif korelasional minimal ada 30 subjek atau 30 sampel. Ex post facto ada 15 subjek dan eksperimental juga ada 15 subjek. Nah, untuk ranah penelitian di sipil sendiri biasanya menggunakan yang deskriptif ini. Jadi kemarin kita kan sudah belajar kuantitatif, kualitatif saya sudah kaitkan itu ya, kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif nanti hitungannya pakai nominal ordinal, kalau kualitatif pakai nominal interval dan rasio untuk kualitatif ya. Nah, untuk di sipil sendiri biasanya kalau kita nyangkut ke kuantitatif itu pasti berhubungan dengan deskriptif dan eksperimen kayak gitu. Nah, kalau untuk eksperimen pasti all about lab. Jadi berbau terkait tentang lab. Jadi kalau misalkan kita pakai suatu pengujian beton misalkan ya, kuat-tekan, itu nanti butuh 15 sampel. Ini kalau menurut G. Jadi ketentuan ukuran sampel itu tergantung dari peneliti. Peneliti mau menggunakan yang mana untuk mengukurnya. Yang penting wajib ada rujukan. Kayak gitu. Entah menurut G atau menurut Hare, silahkan. Atau menurut siapa lagi? Ini G dan Deal di tahun 92 boleh. Atau menurut ini juga Roscoe ada, kemudian ada Slovin juga, dan seterusnya. Silahkan teman-teman mau menggunakan yang mana. Jadi nantinya balik ke si peneliti nyamannya menggunakan yang mana untuk perhitungan sampel kayak gitu. Jadi ini materi ini populasi dan sampel ini saya berikan semuanya, tapi nanti teman-teman saat membuat sampel itu wajib versinya teman-teman, versinya mahasiswa mau menggunakan yang mana kayak gitu. Yang penting harus diujuk. Nah, ini ada yang Slovin. Slovin ini mengeluarkan rumus ya untuk perhitungan sampel. Jadi misalkan ada contoh, kita akan meneliti pengaruh upah terhadap semangat kerja pada karyawan PT Cucak Rowo. Di dalam PT tersebut itu ada 130 orang karyawan dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%. Kayak gitu. Nah, ini berapa jumlah sampel minimal yang harus diambil? Jadi kita gunakan N-nya dulu, N besar itu populasi. Berarti kita gunakan 130 ya. Kemudian dibagi 1 ditambah 130 dikali dengan alfa lambdanya. Nah, ini lambdanya ini yang dipakai ada 5%. Kalau kita menggunakan hitungan 5% wajib dijadikan desimal ya. Jadi nanti 0,05 kuadrat kayak gitu, didapat hasil 98,11. Nah,
berhubung satuannya adalah karyawan kan berarti harus mutlak hitungannya ya penuh ya. Berarti kalau komanya 11 kita anggap sekitar 98 orang. Itu yang akan digunakan sebagai sampel dari 130 populasi. Pembulatan ya teman-teman ya. Kalau komanya ada 1 berarti tidak bisa dibulatkan ke depan kan. Kayak gitu. Jadi kita pakai 98. Ini untuk yang Snowfit. Ini ada juga contoh kalau misalkan pakai taraf signifikansi atau taraf kesalahannya, bedanya itu pakai 0,05 dan 0,01. Caranya sama untuk penggunaannya. Dan ini pun juga seperti itu, sama untuk hitungannya. Ada lagi namanya rumus Isaac dan Michael. Ini sama sih sebenarnya untuk perhitungannya, caranya juga. Namun untuk yang di Isaac ini, dia D kuadratnya itu akan selalu menggunakan 0,05 kayak gitu. Ya. Ini untuk ketentuannya penggunaan rumus Isaac-nya. Jadi kalau misalkan pakai 1% dari 140 ya, kalau dihitung menggunakan rumus ini tadi, itu ditemukan 116, kemudian kalau pakai 5% itu sekitar 100, dan 10% ditemukan 92. Kalau kita ngomongnya responden, berarti satuannya nanti adalah orang. Gitu. Nah, ada juga namanya rumus Taro-Yamane. Ini sama halnya dengan punyanya siapa tadi yang depan tadi? Ini ya, Slovin, dengan rumusnya Slovin, cuma tempatnya mungkin yang beda ini. Caranya pengerjaan juga sama. Ada juga yang Wibisono, ini agak beda. Namun nanti kalau misalkan kita hitung, tidak jauh beda sih untuk hasilnya juga. Ada juga rumusnya Sugiono. Sugiono ini lebih lebih simpel untuk perhitungannya, dan hitungannya juga sama. Nah, dari perhitungan tadi populasi yang dijadikan sampel, balik lagi ya saya ingatkan bahwasannya nanti tidak semua rumus dipakai. Kalian sebagai peneliti yang nantinya memilih rumus mana yang nyaman kalian gunakan. Jadi nanti kalau pas ujian ditanya, gimana caramu ngitung caranya mensampelkan suatu populasi? Saya menggunakan rumus ini, Pak, Bu, kayak gitu jawabnya. Jadi kalau sudah ada patennya ya seperti itu rumusnya, kan nanti pasti tidak kesulitan untuk menjawab suatu pertanyaan juga kalau pas ujian kayak gitu. Jadi memang ada rujukannya, gitu ya. Nah, kita masuk ke teknik sampling. Ternyata namanya teknik sampling itu ada banyak lagi. Setelah kita nantinya menentukan jumlahnya ya untuk sampelnya, penentuan perhitungannya tadi, kita wajib menentukan juga kita masuknya nanti yang teknik samplingnya masuk ke probability sampling apa non probability sampling. Jadi kalau kita nantinya masuk misalkan ke probability sampling ya, berarti suatu populasi tersebut itu nantinya masuk ke ranah kuantitatif atau kualitatifkah seperti itu. Nah, ini untuk probability sampling dan non probability ini PR-nya kalian ya. Coba nanti kalian buat resume itu membuat catatan simpulan garis besar ya. Itu probability sampling nanti ranahnya kemana untuk datanya kayak gitu. Masuk ke kuantitatif atau kualitatifkah? Non probability sampling pun seperti itu, masuk kuantitatif atau kualitatifkah. Kemudian cari penjelasannya ini, mulai simple random sampling sampai cluster sampling dan sampling proporsive sampai snowball sampling. Ini nanti tata caranya untuk pelaksanaannya seperti apa. Ini nanti tugas buat kalian ya, kayak gitu.
Nah, ini secara garis besarnya terkait probability sampling. Jadi dia ini merupakan metode pemilihan ukuran sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi tidak ada sampelnya, probability sampling cenderung homogen, cenderung sama kayak gitu. Namun semakin besar suatu populasi akan semakin sulit dilaksanakan. Sebab ya balik lagi homogen tadi. Jadi kita harus menentukan kriteria, benar-benar menentukan kriteria. Nantinya kita mau melaksanakan pengambilan sampel itu yang seperti apa kriterianya. Kayak gitu. Ini untuk yang non probability sampling. Jadi kalau misalkan di probability sampling tidak bisa dilaksanakan, kita masuk ke non probability sampling ini, dilanjutkan ke sini. Nah, pengambilan sampel ini dengan cara akan membuat semua elemen populasi belum tentu memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi cara ini itu membuat apa ya? lebih selektif gitu ya daripada yang yang probability sampling, karena tidak semua dia punya peluang untuk bisa dicek gitu ya, untuk disampelkan. Nah, besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel tidak diketahui karena sebabnya itu. Dan yang akibatnya tidak dapat menghitung besarnya error dalam estimasi terhadap karakteristik populasi. Namun kabar baiknya untuk non probability sampling sendiri, kalau misalkan kita melaksanakan suatu perhitungan sampel, itu kan kita wajib menentukan tadi ya, dia masuk ke manakah untuk cara hitungnya. Nah ini masuk ke sampling purposive kah atau sampai snowball sampling. Nah ini nanti tinggal dipilih, kita coba cek satu persatu. Nah nantinya bisa bisa disesuaikan dengan anggota dari non probability sampling tersebut. Nah ini tugasnya kalian, nanti silakan beri contoh jenis probability sampling dan non probability sampling. Kalian buat resume. Mulai dari tadi ada yang snowball dan seterusnya. Silakan nanti beri pengertiannya, kemudian beri contohnya, contoh aplikasi di di suatu penelitian, biar nanti kalian lebih paham untuk ngerjakannya. Gitu. Ini tugas untuk kalian. Udah, mulai dari awal sampai akhir tadi, dan saya juga sudah share minggu lalu ya terkait materi ini. Kira-kira ada yang ditanyakan? Teman-teman, silakan. Saya buka sesi tanya jawab. Saya, Bu. Siapa ini? Esron ya? Esron ya? Ya, Bu. Ya, silakan, Esron. Bagaimana, Bu, kalau teknik sampling yang digunakan apabila ukuran populasinya itu tidak diketahui? Apabila ukuran populasinya tidak diketahui. Ya, Bu. Ya, baik. Jadi pertanyaan yang bagus. Kalau misalkan suatu populasi itu tidak diketahui, nantinya agak susah juga ya, karena kita sendiri itu wajib mengetahui sampel, dan saya rasa itu kok kayaknya tidak mungkin kalau tidak diketahui. Jadi kita sebagai peneliti, makanya tadi saya bilang harus tahu karakteristiknya dulu biar nanti menyesuaikan kebutuhan dari populasi tersebut kayak gitu. Misalnya kita mau ngambil data terkait kecelakaan lalu lintas tadi. Kita kan berarti butuh data kan ya. Kita harus memfilternya. Yang pertama, tahun pelaksanaan, ya jelas. Kita mau ngambil data itu tahun berapa aja. Itu kita harus menentukan dulu. Kemudian setelah itu tahap yang kedua, kita harus tahu karakteristik kecelakaan itu apa saja. Kita mau melihat apa saja. Nah, dari situ nantinya kita bisa memfilter seberapa besar populasi yang kita butuhkan. Kayak gitu. Itu kalau dari saya. Jadi kalau misalkan kita ngomong
populasinya itu kita tidak diketahui, itu kayaknya kok agak susah juga nanti kalau untuk pelaksanaannya. Makanya untuk teman-teman nanti kan ini levelnya masih di sarjana, saya sarankan kalau misalkan melaksanakan suatu penelitian jangan terlalu susah. Yang penting ada jurnal rujukannya. Kalau dari saya seperti itu. Gitu ya Isron ya? Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, untuk teman-teman yang lain silakan, untuk mahasiswa yang lain, jika ada yang ditanyakan, silakan. Ayo, silakan. Materinya sudah saya share minggu lalu loh. Masa enggak ada pertanyaan sama sekali? Rasa untuk populasi dan sampel ini menarik sebab kemungkinan besar kan anak-anak ini belum pernah ya melaksanakan saat di SMA juga populasi dan sampel. Masih ada dari saya Bu. Oke, silakan Esron. Iya, baik. Bu, apakah populasi yang besar itu membutuhkan sampel yang besar juga ya Bu? Oh, tidak. Jawabannya tidak. Karena kita menentukan suatu populasi itu balik lagi ke rumus-rumus tadi ya. Jadi kalau kamu mau menggunakan suatu sampel itu wajib si populasinya tadi dihitung dulu menggunakan rumus, kemudian outputnya baru itu dapatnya kita sampelnya itu. Jadi tergantung hitungan. Kalau misalkan hitungannya dapatnya besar, ya mau nggak mau kita gunakan itu. Jadi ada rumusnya untuk ngitungnya. Jadi tidak mesti besar. Kadang ya ada yang sedikit juga. Kayak gitu Isra. Baik Bu. Kenapa kita harus hati-hati menentukan sampel? Karena ya balik lagi ya, seorang peneliti itu pasti membutuhkan tenaga tadi, uang juga waktu untuk melaksanakan penelitian. Jadi kalau kitanya tidak mensampelkan, ya yang kesusahan nanti kita. Tadi kata Esron, kalau misalkan ada suatu populasi yang besar, apakah benar Bu nanti hitungannya dapatnya sampelnya juga besar? Enggak sih sebenarnya. Jadi kita gunakan yang sesuai dengan hitungan karena meminimalisir nanti waktu pelaksanaan penelitiannya kita. Kayak gitu. Oke. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi selain Esron untuk pertanyaannya? Untuk kelas ini apa sudah banyak yang di Malang semua? Atau masih ada yang di kampung? Saya tanya. Saya rasa Bu, kebanyakan yang di Malang sudah Bu. Ya, banyak yang di Malang Bu. Oke, berarti Efrem sudah di Malang, Patricio sudah di Malang, ya. Untuk Ya, yang Bu. belum di Malang ada enggak? Ada Bu. Ada. Oh, Dektus Ya, masih di kampung, Dektus? Ada Bu. Ya Bu. Oh, ini ada juga sama Dionius ya. Iya Bu. Dionysius. Oh ya, oke. Berarti masih ada yang di kampung. Ya, enggak apa-apa. Jadi nanti kelas kita ini pakai daring aja. Sekalian kan masih ada yang di kampung juga. Mengingat dari pihak Unitri sendiri kan ya saya sebagai dosen juga bingung juga ya kalau diwajibkan balik ya balik lagi ke mahasiswanya ada enggak budget untuk ke sini kayak gitu kan mengingat sekarang pandemi dan agak susah juga ya banyak kenaikan harga juga pasti bingung untuk tiket dan seterusnya saya paham kalau tentang hal itu jadi saya menjembatani wis gini aja daring aja dulu nanti sembari jalan lah kita menunggu kebijakan lebih lanjutnya kalau saya untuk yang memberi uang transportasi ya saya juga susah juga nantinya ya kayak gitu jadi alangkah lebih baiknya jalan tengahnya kita pakai daring ini aja kayak gitu
Oke. Itu terkait populasi dan sampel. Gimana, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi selain Esron? Jadi walaupun daring, tetap belajar ya. Jadi materi yang sudah saya unggah, seenggaknya kalian dibaca, kalian baca kayak gitu. Nah, sebab kalau saya sudah unggah materi dan kalian juga tidak membacanya, ya yang susah nanti kalian juga. Jadi saya tidak mau terjadi kejadian kayak kakak tingkat kalian. Materi ini kan, statistik ini kan sebenarnya berhubungan dengan metode penelitian dan berhubungan dengan skripsi, ya kan nantinya. Nah, kebanyakan dari kakak tingkat kalian itu mereka sudah lupa terkait statistiknya, padahal itu nanti yang digunakan untuk penelitian. Jadi saya harapkan teman-teman belajarnya memang benar-benar ini buat bekal kalian nanti saat metode penelitian dan skripsi kayak gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, lebih semangat lagi untuk belajar kayak gitu. Ini mumpung kalian saatnya masih jadi mahasiswa ya, belum merasakan kerja, jadi masih banyak perlu menimba ilmu kayak gitu. Dan kalau misalkan ada momen saat kalian presentasi atau momen kalian saat ujian, itu yang benar-benar dilaksanakan, memang benar-benar semangat untuk pas momen tersebut. Karena kalau misalkan kalian sudah capek-capek ya ngambil data penelitian, sudah capek-capek menyusun laporan, pas waktu ujian kalian nggak niat kan ya, yang susah kan nanti kalian juga kayak gitu. Jadi saya harapkan yang benar-benar niatnya itu ya teman-teman ya, jangan sampai separuh-separuh untuk kita melaksanakan suatu hal. Jadi benar-benar niatnya diperdalam ya, dari hati memang tulus kayak gitu. Belajar pun juga kan sudah jauh-jauh dari rumah ke Malang, ada banyak yang di Malang, cuma beberapa kan yang di kampung, sudah dibiayai sama orang tua. Jadi kalau sekolah itu yang niat, diingat-ingat orang tua yang di rumah yang cari uang itu. Saya harapkan memang di awal ini mumpung masih semester 2 ya, jadi saya wanti-wanti, nggak cuma datang dengerin, tapi kalian juga usaha untuk belajar. Oh iya, ngomong-ngomong ini besok hari besar kalian ya, yang rata-rata non muslim. Ya, selamat hari besar ya. Mungkin sudah ya. Mungkin sudah mungkin beberapa pagi ini sudah disibukkan dengan kegiatan gereja. Saya paham kok, karena rumah saya juga dekat dengan gereja kayak gitu. Biasanya mau ada acara hari besar kayak gitu mesti sibuk di gereja. Makanya ini tadi yang saya niatnya yang kelas jam 1 saya buat jam 12 saja. Mungkin sore sudah pada ke gereja ini. Yang muda-muda ini. Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi terkait populasi dan sampel, ini kita ketemu minggu depan ya, masih lewat daring. Tugasnya dikerjakan. Nanti saya unggah materi di Google Classroom dan juga saya beri tempat untuk tugasnya, silakan diunggah di situ. Tidak perlu langsung ke saya, tapi diunggah di Google Classroom. Semuanya tugas dan materi absen ada di Google Classroom. Itu ya, teman-teman ya. Nah, ya, Bu. Saya ingatkan lagi bahwasanya populasi itu adalah bagian besar, kalau sampel itu bagian kecilnya. Kalau kita mau menentukan suatu sampel yang bagian besar tadi perlu diukur, perlu dihitung menggunakan beberapa rumus yang sudah saya sajikan tadi. Nah, tidak perlu menggunakan kesemua rumusnya, tapi teman-teman mahasiswa sebagai peneliti itu yang memfilter, yang mau menggunakan rumus yang mana silahkan dipilih. Kayak gitu. Jadi nanti kalau pas ujian kalian ditanya, bagaimana cara kamu menentukan sampel? Saya menggunakan rumus ini, kayak gitu jawabannya ya, kayak gitu. Ya, Bu. Itu aja. Jadi itu aja terkait
populasi dan sampel, tugas saya unggah di Google Classroom dan materi juga saya unggah di Google Classroom. Nanti ditunggu dulu ya teman-teman ya. Ya. Ya, Bu. Oke. Cukup sekian pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Ya, selamat hari besar ya untuk besok. Ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.